Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas studi kelayakan bisnis aspek ekonomi dan sosial, di mana kelompok 6 terdiri dari yang pertama saya sendiri Narsito, yang kedua Mbak Tita Nur Anissa, yang ketiga Mas Ahmad Hilmi Rais, yang keempat Mas Imam Arif Hidayat. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yang kita bahas pengertian aspek ekonomi dan sosial. Yang kedua, dampak aspek ekonomi dan sosial. Yang ketiga, peningkatan pendapatan nasional. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian aspek ekonomi sosial, di mana aspek ekonomi sosial merupakan pengaruh yang akan terjadi dengan adanya perusahaan khususnya di bidang ekonomi masyarakat tempatan dan bidang sosial. Setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif bagi pihak. Bagi masyarakat, ada investasi ditinjau dari aspek ekonomi yang memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan bagi pemerintah akan memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam aspek ekonomi dan sosial, perlu ditelaah apakah keberadaan suatu proyek atau usaha akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Selanjutnya, dampak positif ekonomi dengan adanya suatu proyek atau usaha. Yang pertama, dampak dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga. Dampak ekonomi rumah tangga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, terbentuknya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana umum yang kelak akan bisa berguna untuk masyarakat banyak, juga pemerintah, jalan raya, listrik, sekolah, masjid, dan lain-lain. Yang ketiga, tersedianya beberapa produk, barang, dan jasa di masyarakat sehingga meningkatkan persaingan dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam, di mana menggali dan mengatur ekonomi sumber daya alam ada beberapa contoh. Yang pertama, penggunaan lahan yang efisien dan efektif. Yang kedua, peningkatan nilai tambahan sumber daya alam. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah, di mana meningkatkan perekonomian pemerintah terbagi menjadi beberapa bagian. Ini kita ambil contoh 2. Yang pertama, menambah peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang kedua, pemerataan pendistribusian pendapatan. Yang keempat, pengembangan wilayah, di mana pengembangan wilayah menurut aspek ekonomi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, meningkatkan pemerataan pembangunan atau dengan prioritas daerah tertentu. Yang kedua, membuka isolasi wilayah dan cakrawala pemikiran masyarakat dengan masuknya
pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, terbuka lingkungan pergaulan dengan adanya pembukaan suatu wilayah. Itu yang dampak positif dengan adanya suatu proyek atau usaha. Yang selanjutnya, dampak negatif yang mungkin terjadi dari aspek ekonomi. Dampak negatif terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama, eksplorasi yang berlebihan. Yang kedua, masuknya pekerja dari luar yang mengurangi peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Contohnya, yang pertama, penebangan yang berlebihan, misalnya mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang kedua, masuknya pekerjaan dari luar yang mengurangi peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Masuknya tenaga asing dapat mengurangi kesempatan kerja bagi penduduk lokal. Demikian yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya selaku manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk slide selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Tita Nur Anissa. Kepada Mbak Tita Nur Anissa, kami persilahkan. Itu saja dari kami. Nasrul minallah wa fatun qorib. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial dengan adanya suatu proyek atau investasi. Yang pertama dari segi komponen demografi, yakni meliputi struktur penduduk, tingkat penduduk, pertumbuhan penduduk, dan tenaga kerja. Yang kedua, segi komponen budaya, yang meliputi proses sosial, warisan budaya, sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha, perubahan pelapisan sosial, dan lainnya. Yang ketiga, kesehatan masyarakat. Kondisi lingkungan ini yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit, perubahan sanitasi lingkungan, perubahan status gizi. Kemudian, dampak negatif aspek sosial. Yang pertama itu perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Yang kedua, meningkatnya kriminalitas. Yang ketiga, pengukuran manfaat ekonomis itu lebih sulit dibanding pengukuran biaya ekonomi. Yang keempat, manfaat sekunder ekonomi yang sulit diukur dengan satuan moneter. Yang kemudian, tentang hambatan di bidang ekonomi. Yang pertama dari segi iklim tropis. Hal ini menyebabkan terjadinya lingkungan kerja yang panas dan lembab sehingga menurunkan usaha kerja manusia. Yang kedua, nilai perdagangan luar negeri yang rendah. Hal ini disebabkan negara miskin mengandalkan ekspor bahan mentah yang mempunyai elastisitas penawaran permintaan atas perubahan harga yang inelastis. Yang ketiga, produktivitas rendah. Hal ini disebabkan oleh kualitas manusia dan sumber alam yang berkurang menguntungkan. Yang keempat, besarnya pengangguran disebabkan banyaknya tenaga kerja yang mereka itu pindah dari desa ke kota, dan kota ini tidak mampu menampung tenaga kerja mereka. Yang kelima, kapitalis sedikit. Hal ini disebabkan oleh karena rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berakibat kepada rendahnya pendapatan negara, sehingga tabungan sebagai sumber kapital juga rendah. Yang keenam, besarnya ketimpangan distribusi yang meliputi pendapatan, keuntungan itu lebih banyak dimiliki oleh sebagian kecil golongan tertentu saja.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dijelaskan oleh Mas Hilmi Rais. Monggo saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilmi Rais, NIM 18183.019. Akan melanjutkan presentasi kelompok 6 studi kelayakan bisnis, aspek sosial dan ekonomi. Peningkatan pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam suatu tertentu. Biasanya 1 tahun pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara. Dari waktu ke waktu dengan metode penghitungan pendapatan nasional dapat diketahui agar tujuan dan struktur perekonomian negara. Manfaat perhitungan pendapatan nasional: mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 3. Mengukur perubahan perekonomian dalam waktu tertentu. 4. Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. 6. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain. 7. Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. 8. Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Konsep pendapatan nasional. Dalam menghitung pendapatan nasional dibutuhkan kategori dalam pendapatan nasional itu sendiri. Pada dasarnya pendapatan nasional dibagi menjadi 6 kategori, diantaranya: 1. Produksi domestik bruto GDP. 2. Produksi nasional bruto GNP. 3. Produksi nasional neto NNP. 4. Pendapatan nasional neto NNI. 5. Pendapatan perseorangan PI. 6. Pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan peningkatan nasional apabila suatu Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk presentasi slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 6 tentang studi kelayakan bisnis dari aspek sosial dan ekonomi. Berikutnya adalah peningkatan pendapatan nasional. Jadi, apabila suatu investasi bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan nasional. Yang artinya, dengan adanya investasi itu akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara nasional dan pendapatan daerah di mana investasi tersebut dilakukan. Kemudian pada slide berikutnya, jadi ada beberapa cara untuk menghitung pendapatan nasional, ya, dapat dilakukan dengan melalui 3 cara atau metode. Metode yang pertama adalah production approach, yaitu menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan menjumlahkan nilai seluruh barang dan jasa. Kemudian metode kedua yaitu expenditure approach.
yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dalam perekonomian, ya. Kemudian metode yang ketiga adalah income approach, yaitu menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan balasan jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Nah, kita menuju kepada penjelasan metode yang pertama, yaitu production approach, pendekatan produksi, ya. Setidaknya ada 11 sektor lapangan usaha untuk menghitung pendapatan nasional, yang mana nilai dari keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun tertentu. Cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah dengan menjumlahkan nilai seluruh barang dan jasa. Ya, kembali lagi pada 11 sektor lapangan usaha untuk menghitung pendapatan nasional. Ya, jadi sektor yang pertama adalah ada pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian ada sektor pertambangan dan penggalian. Kemudian sektor industri pengelolaan. Kemudian sektor listrik, jasa, air minum. Kemudian ada sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Kemudian ada sektor bangunan, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian sektor pengangkutan dan komunikasi. Kemudian sektor pemerintah dan pertahanan. Kemudian ada sektor sewa rumah dan jasa-jasa yang lainnya. Kemudian dari perhitungan metode produksi ini didasarkan atas jumlah nilai dan dari barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu atau waktu tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat contoh daripada menghitung, ya, pendapatan nasional dengan metode produksi. Ya, jadi dengan menambahkan kembali lagi, ya, untuk penjelasan perhitungan dengan metode production approach, yaitu dengan menjumlahkan nilai suatu barang dan jasa. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa produsen yang masing-masing produsen menghasilkan suatu produk masing-masing, ya, di mana produsen pertama menghasilkan kapas dengan nilai 100, kemudian nilai tambahnya 100 juga, kemudian produsen kedua menghasilkan benang dengan nilai 300, kemudian nilai tambahnya 200, kemudian produsen ketiga menghasilkan kain dengan nilai 550, kemudian nilai tambahnya 250, kemudian produsen keempat menghasilkan produk pakaian jadi dengan nilai 750, nilai tambahnya 200. Nah, kemudian kita menambahkan nilai tambah dari masing-masing produsen, jumlah nilai tambahnya adalah 750. Sehingga bisa disimpulkan dari contoh kegiatan produksi di atas menunjukkan, ya, bahwa perhitungan terhadap nilai barang akhir dengan menjumlahkan nilai tambah menghasilkan angka yang sama, yaitu di angka kisaran 750. Angka yang diperoleh dari beberapa proses produksi dari perekonomian masyarakat tersebut. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu income approach atau pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan balasan jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi, di mana kita mengetahui bahwasanya jenis-jenis pendapatan yang diterima yaitu berasal dari gaji dan upah, ya. Kemudian ada juga dari sewa, bunga, dan pendapatan lainnya. Kemudian dari pajak tidak langsung, kemudian ada penyusutan, yang kelima yaitu dari laba atau keuntungan yang diperoleh. Nah, contoh untuk perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan dapat kita lihat bersama-sama di PPT yang kami sajikan. Itu ada beberapa hal, ada kompensasi kepada pegawai itu sejumlah 1.559, kemudian ada bunga dan sewa sejumlah 221, kemudian laba perusahaan 182, pendapatan kekayaan 185. Ya, 186. Nah, kemudian kita jumlahkan
menjadi angka 2148 ya. Jadi untuk pendapatan nasional dengan metode pendapatan ya, berjumlah 2148. Kemudian teman-teman yang berbahagia, untuk metode yang ketiga adalah expenditure approach, yaitu pendekatan pengeluaran ya. Adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dalam perekonomian. Nah, pengeluaran yang dimaksud adalah diantaranya ada pengeluaran rumah atau pengeluaran konsumsi rumah tangga ya, ada pengeluaran pengusaha untuk investasi, kemudian ada pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, kemudian juga ada pengeluaran ekspor dan impor. Nah, kemudian di slide berikutnya kita juga bisa melihat untuk contoh perhitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran atau expenditure approach. Nah, di sini kita bisa lihat angka-angkanya. Untuk pengeluaran konsumsi dapat kita baca sejumlah 1.667. Kemudian untuk investasi ada 402, pengeluaran pemerintah 538, ekspor neto 25. Nah, kemudian dari berbagai sektor ini kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil 2.632. Jadi ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadikan kita menambahkan ilmu bagi kita ya. Dan kemudian juga kita harapkan pada teman-teman yang sudah menyimak PPT dari kami dan sedikit penjelasan dari kami, mudah-mudahan bingung ya, sehingga bisa ditanyakan untuk lebih lanjutnya ataupun untuk kita diskusikan bersama. Sekali lagi demikian presentasi dari kami kelompok 6 yang telah mengulas sedikit atau pembahasan tentang studi kelayakan bisnis yang dilihat dari aspek ekonomi dan sosial ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, bisa menambah ilmu dan pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Dan apabila ada kesalahan ataupun hal-hal yang masih membingungkan dari apa yang telah kami dan teman-teman semua paparkan, maka bisa kita diskusikan bersama ya, kita belajar bersama, kita ulas bersama untuk selanjutnya bisa dijelaskan pula oleh ibu kita, ibu dosen kita, Bu Nandang. Demikian. Sekali lagi mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.